Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakir Faik dari kelas 9 nomor absen 19. Saya dari SMA Negeri 1 Meranggen ingin menjelaskan tentang kedatangan dan peradaban Islam. Masuknya Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Pada awalnya agama Islam dibawa oleh para pedagang Gujarat yang berniaga ke Nusantara pada abad ke-7. Dampak yang ditimbulkan dapat dilihat dari kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Pulau Sumatera dan Jawa. Munculnya Wali Songo, sistem pemerintahan yang berdasarkan agama Islam dan arsitektur bangunan seperti masjid. Bukti masuknya Islam ke Indonesia abad 13 Masehi. Kemudian bukti fiksi mengenai hal ini adalah batu nisan Sultan Malik AS Saleh di Samudra Pasai tahun 1297. Dengan kata lain, masuknya Islam ke Indonesia pada abad 13 ditunjukkan dengan adanya kerajaan Samudra Pasai yang berlokasi di Sumatera. Berikut adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Ternate, Kerajaan Goa, Kerajaan Islam Cirebon, Kerajaan Islam Banten, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Laksamana Laut yang bernama Nazimuddin Al-Kamil. Kejayaan di Kesultanan Pasai terjadi saat Ratu Nahsyarisya menjabat sebagai pemimpin. Tercatat Kesultanan Samudra Pasai berdiri sejak tahun 1267 hingga 1521. Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Marahsilo bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285 sampai 1297. Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Marahsilo bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285 sampai 1297. Masa kejayaan Samudra Pasai terjadi pada kepemimpinan Sultan Al-Malik Zahir II. Dalam kepemimpinannya, wilayah Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan. Sultan Zainal Abidin IV meninggal 923 Hijriah atau 1517 Masehi. Adalah sultan terakhir dari Kesultanan Samudra Pasai. Berdasarkan bukti yang ditemukan, makamnya di kawasan Tinggalan Sejarah Madinah Syumutrah. Kota faktor eksternal yang membuat kerajaan Samudra Pasai runtuh adalah serangan dari kerajaan Majapahit dari Jawa Timur. Samudra Pasai yang berhasil menjadi pusat perdagangan strategis di Selat Malaka membuat kerajaan Majapahit berambisi untuk menyatukan Nusantara dan dengan cara menyerang kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa. Pada akhir abad ke-15, raja pertama kerajaan Demak adalah Raden Patah yang bergelar Sultan Alam Akbar. Al-Fatah, seorang keturunan Raja Majapahit. Raden Patah berkuasa atas kerajaan Demak sejak 1478 hingga 1518. Begitu Arya Penangsang berkuasa sampai dengan tahun 1554. Hadiwijaya dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi dan anaknya Sota Wijaya memberontak melawan Demak. Arya Penangsang tewas dan Hadiwijaya menduduki tahta dengan memindahkan kekuasaan ke Pajang. Menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan Demak, kerajaan Demak runtuh terjadi setelah Sultan Trenggana meninggal pada 1546 Masehi. Silsilah raja-raja kerajaan Demak, Raden Patah. Raden Patah merupakan putra dari pemimpin kerajaan Majapahit yang bernama Raden Brawijaya, dan dari pernikahannya dengan seorang putri Keraton Campa Patiwono, Sultan Trenggana, Sunan Prawoto, Arya Penangsang. Kerajaan Ternate. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gabe adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Wak Mansur pada tahun 1257. Ternate pusat penghasil rempah-rempah. Arti pentingnya kerajaan Ternate dalam dunia perdagangan pada masa lalu adalah sebagai penghasil rempah-rempah yang merupakan komoditas perdagangan yang sangat laris sejak zaman dulu. Kepulauan Maluku termasuk Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Peninggalan kerajaan Ternate lainnya yaitu Benteng Toluko. Benteng ini merupakan salah satu benteng yang menyimpan kisah perjalanan Ternate. Hingga kini Benteng Toluko masih berdiri kokoh. Benteng tersebut terletak di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara, tepatnya di atas Bukit Batu.
Kemunduran kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing, Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Raja-raja kerajaan Ternate, Bab Masur Malamo dari tahun 1257 hingga 1277. Jamin Kodrat 1277 hingga 1284. Komala Abu Said dari tahun 1284 hingga tahun 1298. Bakuku 1298 hingga 1304. Ngara Malama dari tahun 1304 hingga 1317. Pasaranga Malamo dari tahun 1317 hingga 1322. Cili Aya dari tahun 1322 hingga 1331. Panji Malamo dari tahun 1343 hingga tahun 1332. Kerajaan Goa Bate Selapang. Selapang adalah kerajaan dari kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Jazirah Selatan dan pesisir barat Semenanjung yang mayoritas didiami oleh suku Makassar. Kapan berdirinya kerajaan Goa? Mengisyaratkan bahwa pembentukan negeri Goa terjadi pada sekitar tahun 1320 Masehi. Siapakah nama raja pertama di Goa? Bainea. Kerajaan Goa Talo didirikan oleh Tumanarung Bainea sebagai pemimpin pertama di Goa pada awalnya abad ke-14 atau sekitar tahun 1300-an. Raja terakhir di kerajaan Goa, Andijo Daeng Matawang Karnalalawang Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin dari tahun 1946 sampai 1960. Merupakan raja Goa terakhir meninggal di Jongaya pada tahun 1978. Reruntuhannya. Faktor yang menyebabkan hancurnya kerajaan Goa Talo adalah politik adu domba yang dilakukan Belanda. Hal itu Raja Abone yakni Aropalaka terpengaruh oleh adu domba Belanda untuk bersekutu dengan VOC, menghancurkan Makassar. Kemudian kerajaan Goa Talo mengakui kekalahannya setelah bertahun-tahun berperang. Pernyataan kekalahan itu juga ditandai dengan perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Kerajaan Cirebon. Sultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan di Jawa pada abad ke-15 dan 16 dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa, didirikan 1430 Pendiri kerajaan Islam di Cirebon, Pangeran Walangsungsang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon. Pangeran Walangsungsang yang telah selesai menunaikan ibadah haji kemudian disebut Haji Abdullah Iman. Silsilah Kerajaan Cirebon. Pangeran Cakrabuana 1479 Masehi. Sunan Gunung Jati 1479 sampai 1568 Masehi. Fatahillah 1568 sampai 1570 Masehi. Panembahan Ratu 1970 sampai 1649 Masehi. Panembahan Ratu 2 1649 sampai 1677 Masehi. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Banten, Indonesia berawal sekitar tahun 1526 ketika Sultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas. Didirikannya 1526 nama kerajaan Islam di Banten. Nama keraton tersebut akhirnya berkembang menjadi nama kerajaan. Berita ini diabadikan di dalam prasasti tembaga berhuruf Arab yang dibuat oleh Sultan Abdul Nazar 1671 sampai 1687. Nama resmi kerajaan Islam di Banten adalah Negeri Surasoan. Agama atau kepercayaan yang penduduk masyarakat Banten waktu itu lebih tepat disebut agama Sunda, Buddha, dan agama Sunda Hindu. Islamisasi di Banten semakin intensif dengan kedatangan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bersama 98 orang murid-muridnya. Benteng peninggalan Banten adalah Benteng Spelwich. Ini sebagai kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda di masa Kesultanan Banten, tepatnya Sultan Abu Nasar Abdul Qahar yang dikenal dengan sebutan Sultan Hej. Raja Kerajaan Banten Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabekingkin 1552 sampai 1570. Maulana Yusuf atau Pangeran
Syarian 1570 sampai 1585. Maulana Muhammad atau Pangeran Sedangrana 1585 sampai 1596. Pangeran Ratu 1596 sampai 1647. Sultan Abu Al-Malik Ahmad 1647 sampai 1651. Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abdul Fattah 1651 sampai 1682. Rembang yang diturunkan karena dengan kejayaan Sultan Banten tidak menyenangkan VOC, sebab VOC selalu berusaha menguasai kerajaan Banten. VOC berhasil membujuk Sultan Haji sehingga ia berselisih dengan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah berdiri pada masa zaman ke-17. Kerajaan ini dipimpin oleh sebuah dinasti keturunan Ki Ageng antara Ki Ageng Pemana yang mengklaim sebagai sebuah cabang ningrat keturunan penguasa Majapahit. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram didirikan oleh Danang Sutawijaya pada sekitar tahun 1586. Sutawijaya adalah anak dari Ki Ageng Pemana yang mendapat kepercayaan dari Raja Kerajaan Pajang Sultan Hadiwijaya untuk memimpin wilayah hutan Mentau. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam adalah Masjid Agung Gede Kauman, terletak di sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta, tepatnya lokasi masjid di Kampung Kauman, Kecamatan Gondomanan. Peninggalan Sultanan Mataram dibangun pada tahun 1773 dalam masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Keturunan Kerajaan Mataram Islam. Danang Sutawijaya Panembahan Senapati 1686 sampai 1661. Raden Mas Jolang Anyakrawati 1601-1613. Raden Mas Jatmika atau Anyangkrakusuma 1613 sampai 1645. Raden Mas Saidin Amangkurat I 1646 sampai 1677. Raden Mas Rahmat Amangkurat II 1677 sampai 1703. Raden Mas Sutigna Amangkurat III 1703 sampai 1705. Raja Kerajaan Mataram Islam. Sutawijaya Panembahan Senapati 1584 sampai 1601. Raden Mas Jolang atau Panembahan Sedang ing Rapiak 1601 sampai 1613. Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyangkrakusuma 1613 sampai 1645. Raden Mas Saidin Amangkurat 1646 sampai 1677. Pangeran Adipati Anom atau Amangkurat II 1677 sampai 1703. Runtuhnya Kerajaan Mataram Islam pada masa keemasannya, wilayah kekuasaan kerajaan ini membentang hampir mencakup seluruh tanah Jawa. Namun setelah Sultan Agung wafat, Kerajaan Mataram Islam perlahan mulai mengalami kemunduran hingga akhirnya runtuh pada 1755 Masehi. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh didirikan pada tahun 1966 oleh Ali Muhayyad menurut Sumatera and the Malay Peninsula 16th century. Dalam Digital Atlas of Indonesian History, kerajaan ini didirikan di wilayah Kerajaan Lamuri dan mengalami ekspansi hingga menyatukan kawasan Daya, Pedir, Lidi sampai Nakor. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan bercorak Islam yang didirikan oleh Muhayyad yang memimpin kerajaan Aceh selama 1514 sampai 1530 Masehi. Wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh meliputi Provinsi Aceh, pesisir Sumatera Utara, dan Semenanjung Melayu. Kenapa Kerajaan Aceh disebut maritim? Kerajaan Aceh merupakan salah satu kerajaan maritim yang besar di Nusantara. Posisinya yang berada di ujung barat Pulau Sumatera menjadikannya tempat yang strategis bagi arus perdagangan laut internasional atau lintas Samudra Hindia. Salah satu faktor yang membuat Kesultanan Aceh tentu adalah mengalami kemunduran adalah krisis kepemimpinan setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda pada 1636. Sultan Aceh mengalami konflik internal. Konflik tersebut terjadi hingga Sultan Mahmud Syah naik tahta pada 1810. Ia memerintah hanya sebentar, yakni hingga 1574. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Tapi jika tidak ada, ya tidak apa-apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.